Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita belajar mata pelajaran IPA SMP kelas 8 mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemampuan manusia dalam bergerak dapat terjadi karena kerjasama antara tulang dan otot. Otot menempel dan menghubungkan tulang yang satu dengan yang kulit. Otot memiliki kemampuan mengerut atau berkontraksi yang menimbulkan gerakan. Karena itulah otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Sistem gerak. Sistem gerak pada manusia terdiri atas 3 bagian penting yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak aktif. Alat gerak pasif. Kemudian yang kedua, sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang. Dan yang ketiga yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, ini rangka ya. Rangka merupakan kumpulan dari berbagai jenis tulang. Tersusun dari 206 tulang yang berbeda sifatnya, bentuknya, dan letaknya. Fungsi rangka memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama disebut sebagai penegak. Nah, rangka ini memberi bentuk, menahan, dan menegakkan tubuh. Yang kedua disebut sebagai pelindung, karena rangka ini melindungi organ-organ tubuh yang penting, seperti misalnya jantung, ya. Kemudian ada paru-paru. Fungsi yang ketiga disebut sebagai alat gerak. Nah, alat geraknya yaitu alat gerak pasif. Kemudian yang keempat disebut sebagai penyimpan. Apa sih yang disimpan oleh rangka? Nah, rangka ini merupakan tempat menyimpan mineral. Apa saja? Yaitu ada kalsium, fosfat, dan magnesium. Yang kelima, pembentuk. Merupakan tempat terjadinya pembentukan sel-sel darah. Dan yang terakhir itu pelekat. Nah, rangka ini merupakan tempat melekatnya otot. Nah, ada tulang-tulang ya yang menyusun rangka, dibedakan menjadi yang pertama ada tulang tengkorak, ya. Nah, ini tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri atas tulang-tulang pipih yang tersusun sambung menyambung hingga membentuk suatu rongga yang disebut dengan rongga otak. Tulang tengkorak ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang tengkorak pelindung otak dan tulang tengkorak pemberi bentuk wajah. Yang kedua yaitu tulang badan. Nah, terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang pinggul. Nah, yang ketiga, tulang anggota gerak. Terdiri atas anggota gerak atas atau lengan dan anggota gerak bawah atau kaki. Berdasarkan jenisnya, ada 2 macam tulang, ya. Yang pertama yaitu tulang rawan atau kartilago. Tulang ini banyak mengandung zat perekat kolagen berupa protein sehingga bersifat lentur. Kemudian yang kedua yaitu tulang keras atau osteon atau disebut juga tulang sejati, yaitu tulang yang terbentuk melalui proses osifikasi. Nah, ini tulang ya
yang pertama kita bahas dalam sistem gerak. Nanti ada 2 lagi yang akan kita bahas, yaitu sendi dan otot. Tulang rawan terbagi menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Kemudian tulang keras tersusun dari zat kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Lapisan luar tulang disebut periosteum. Jaringan tulang tersusun atas sel-sel tulang yang keras atau disebut juga osteosit. Proses pengerasan tulang disebut osifikasi. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang keras terdiri atas yang pertama yaitu tulang pipa. Tulang pipa ini memiliki contoh tulang lengan dan tulang paha. Nah, struktur tulang pipa ini berbentuk tabung dan memanjang. Kemudian selanjutnya ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini memiliki struktur yang berbentuk bulat atau kubus dan berukuran pendek. Contohnya tulang ruas jari, ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang pipih. Tulang ini memiliki struktur yang berbentuk tipis, gepeng, dan memipih. Contohnya ada tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul. Selanjutnya, alat gerak yang kedua yaitu sendi. Hubungan antar tulang disebut juga artikulasi atau sendi. Nah, ini gambarnya ya, antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh sendi. Sendi terdiri atas beberapa macam. Yang pertama yaitu sendi mati ya. Nah, sendi mati ini disebut sinartrosis, merupakan jenis persendian yang sama sekali tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak, sama sekali tidak bisa digerakkan ya. Kemudian sendi kaku atau amfiartrosis, merupakan jenis persendian yang memungkinkan tulang dapat bergerak sedikit. Nah, pada sendi kaku ini terdapat bantalan tulang rawan di antara tulang-tulangnya. Contohnya terdapat pada ruas-ruas antar tulang belakang. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi gerak inilah merupakan jenis persendian yang memungkinkan tulang dapat bergerak bebas ke berbagai arah. Nah, sendi gerak ini dibagi menjadi 4 ya. Ada sendi engsel, sendi peluru, pelana, dan putar. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan ke satu arah saja. Contohnya itu ada pada siku, kemudian lutut, dan pergelangan tangan. Sendi yang kedua yaitu sendi peluru. Nah, sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke semua arah. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dengan bahu ya, dengan gelang bahu, dan sendi antara tulang paha dengan gelang panggul ya. Kemudian sendi yang ketiga itu ada sendi pelana. Sendi pelana ini merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke dua arah ya. Contohnya itu ada tulang telapak tangan dengan ibu jari. Nah ya, telapak tangan dengan ibu jari gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada sendi putar ya. Sendi putar ini hanya memungkinkan terjadinya gerakan melingkar. Nah, contohnya ada sendi antara ruas tulang belakang dengan leher ya. Persendian ini
memungkinkan kepala dapat mengangguk, menggeleng, dan memutar. Itu macam-macam sendi. Kemudian yang terakhir itu adalah otot. Otot memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif. Otot ini memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Otot pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi otot jantung, otot polos, dan otot kerangka. Nah, di sini ada pembandingnya, ya. Ada bentuk, ada warna, jumlah inti, dan sampai pada gambarnya, ya. Nah, bentuk otot polos itu gelendong, sedangkan otot lurik itu berbentuk serabut atau silindris. Otot jantung juga sama, namun ada cabangnya. Kemudian warna, otot polos itu warnanya polos, kalau lurik itu ada garis-garisnya, ya, seperti sama seperti ini, lurik, ya. Kemudian jumlah inti pada otot polos berjumlah 1, sedangkan pada otot lurik banyak, dan pada otot jantung itu ada 1 ataupun 2. Letak inti otot polos itu ada di tengah, otot lurik ada di pinggir, ya, di ujung, di pinggir sini. Otot jantung juga di tengah. Kemudian letak otot polos itu pada organ dalam, contohnya alat-alat pada sistem pencernaan atau sistem pernapasan, misalnya pada lambung, usus, ya, usus besar, usus halus, gitu. Nah, kalau otot lurik itu terdapat pada rangka, contohnya pada tulang, kemudian pada pada tulang, ya, tulang lengan misalnya, tulang kaki. Otot jantung terdapat pada organ jantung. Sifatnya atau tipe kontrolnya, kalau otot polos itu tidak sadar, ya, jadi kita tidak bisa mengendalikan gerakan dari misalnya lambung, kemudian usus, itu tidak bisa kita kendalikan karena bersifat tak sadar. Nah, kalau otot lurik itu sadar, contohnya kita bisa mengendalikan gerakan badan kita, kaki kita mau diangkat misalnya. Otot jantung itu juga tidak sadar, ya, karena kita tidak bisa mengendalikan gerak jantung. Kemudian reaksi terhadap rangsang, otot polos itu lambat, otot lurik cepat, otot jantung juga cepat. Ketahanan kinerja otot polos tinggi, otot lurik rendah, dan otot jantung juga rendah. Nah, gambarnya bisa diperhatikan. Ini, ya, ini otot polos, ini otot lurik, dan ini otot jantung. Nah, selesai 3 alat gerak pada manusia. Yang pertama tadi ada tulang, kemudian sendi, dan yang terakhir otot. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan. Kurang lebihnya, mohon maaf.